Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik, podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Pada podcast kali ini kita kembali akan membahas tentang PPDB dan pastinya hari ini itu sudah mulai jadwal untuk pendaftaran PPDB, jadi sedang greget-gregetnya ini ya. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu di masyarakat dan juga di sahabat Disdik mengenai PPDB ini, seperti bagaimana sih tata cara pendaftaran PPDB, mekanismenya seperti apa, dan hal-hal yang lainnya berkaitan dengan PPDB. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita telah kedatangan narasumber. Beliau adalah Kepala BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yaitu Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Sekedar informasi ya Sahabat Disdik, beliau ini juga merupakan produser dari podcast Sahabat Disdik ini. Nah, mari kita berkenalan, kita sapa dulu. Beliau adalah Bapak Muhammad Mawardi SIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Saya panggil Ayu ya? Boleh. Biar ada muatan lokal. Baik, muatan lokalnya biar mendalami ya gitu ya Pak ya. Ya. Pak, jadi sekarang ini kita lagi ini nih, mungkin masyarakat banyak sekali terkait apabila mungkin ada keluarganya yang mendaftar di PPDB. Nah ini, jadi untuk PPDB ini kan kita tahu itu ada tiga tingkat, yaitu SMA, SMK dan juga SLB. Ya, tiga jenjang yaitu SMA, SMK dan SLB. Nah untuk ketiga jenjang ini Pak, kira-kira apa sih perbedaan dari sistem pendaftarannya, dari jalur-jalurnya, gitu, kira-kira apa perbedaannya? Mungkin secara umum sama ya. Dia tetap kita mengacu kepada aturan Permendikbud, yaitu ada 4 jalur utama, yaitu jalur afirmasi, itu adalah jalur untuk orang-orang yang tidak mampu. Lalu ada jalur perpindahan orang tua, lalu ada jalur zonasi dan jalur prestasi. Jadi secara umum sama. Tapi untuk SMA itu semua, dan untuk SMK itu diminuskan jalur zonasi karena kan SMK dia berdasarkan minat, ketertarikan dan minat calon siswa jadi peserta didik. Sedangkan untuk SMP itu tidak ada jalur, itu dibebaskan. Mungkin seperti itu. Jadi sama saja dengan tahun kemarin ya Pak ya? Secara umum sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi mungkin untuk jalur prestasi tahun ini kita bagi dua, yaitu ada akademik dan non akademik. Kalau kemarin kan digabung gitu ya. Baik Pak, jadi untuk PPDB ini kita mengenal ada 4 jalur ya Pak ya, yaitu jalur afirmasi, pindah tugas orang tua, zonasi dan juga prestasi. Nah, kita kupas satu persatu ini ya Pak ya. Siap. Afirmasi dulu. Jadi sahabat Disdik mungkin banyak yang ingin tahu atau barangkali ada yang belum tahu ini apa afirmasi dari 4 jalur itu apa saja gitu kan. Kita kupas dulu dari afirmasi Pak ya. Kira-kira apa yang maksud dengan afirmasi? Terus persyaratan seperti apa saja yang dimasuk dalam kategori afirmasi beserta kuotanya mungkin. Baik, persilakan. Nah, jadi jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk calon peserta didik yang tidak mampu. Dan itu dibuktikan dengan kartu program Indonesia Pintar dan program PKH yang ada di Kementerian Sosial. Misalnya itu mereka harus termasuk dalam itu. Kalau luar itu berarti tidak bisa kita anggap yang melalui jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini itu tetap berdasarkan zonasi. Tetap kita melihat dengan zonasi yang terdekat. Ini kan tidak mungkin zonanya di zona 1 misalnya. Di afirmasi di zona 1 dia memaksa masuk ke daerah lain, wilayah lain, seperti itu. Dan kalau secara persyaratan ya saya rasa kurang lebih sama, cuma memang itu perlu ada keterangan yang tadi seperti itu tambahannya kita dan PKH. Kuotanya bagaimana? Kalau kuota untuk jalur afirmasi ini sekitar 15% dari total daya tampung yang sedianya oleh sekolah. Tapi mungkin saya ada penegasan sedikit untuk daya tampung itu. Kita kan sudah mengeskakan masalah daya tampung. Itu jelas di daya tampung itu misalnya satu sekolah itu 32 daya tampung. Tapi belum tentu 32 itu diterima karena bisa saja ada siswa yang tinggal kelas. Misalnya tinggal kelas 2 orang berarti daya tampung itu 30. Tapi di SK tetap kita bikin 32. Seperti itu.
Nah, berarti afirmasi ini adalah untuk siswa-siswa kurang mampu ya Pak ya, dilengkapi dengan persyaratan 2 kartu tadi. Salah satunya atau dua-duanya nih Pak? Salah satunya. Salah satunya. Baik, selanjutnya kita ke jalur berikutnya yaitu pindah tugas orang tua. Nah, ini kategori-kategori seperti apa saja nih Pak yang siswa ini boleh mendaftar di jalur ini? Ya, jadi untuk jalur perpindahan orang tua ini calon peserta didik bisa mendaftar apabila orang tuanya itu memang pindah tugas. Pindah tugas dan itu dibuktikan dengan surat pindah tugas. Kalau kita mungkin di PNS ini ada SK penempatan ya, SK penempatan, dan itu hanya berlaku dalam 1 tahun. Seandainya saya pindah nih sudah 2 tahun misalnya, terus saya memakai jalur itu nggak bisa lagi. Jadi seperti itu. Kalau persyaratan sama sih. Sama Pak ya. Jadi ditambah dengan surat keterangan dari orang tua itu. Yang swasta gimana nih Pak? Sedangkan untuk pegawai swasta ya sama, harus dilengkapi dengan surat penempatan di tempat yang sekarang berada seperti itu. Baik. Berarti artinya ini pindah tugas ini harus dilengkapi dengan surat keterangan ya Pak ya? Surat keterangan. Kalau kita kan SK penempatan. Betul. Nah, selanjutnya ini ada jalur zonasi. Nah, ini jalur mengenai ini tadi Pak, yang mengenai pindah tugas itu kuotanya berapa? 3% dari total daya tampung. Oh, berarti tidak banyak ya Pak? Tidak banyak. Dan jalur perpindahan tugas orang tua ini juga itu diperuntukkan bagi anak-anak guru yang gurunya mengajar di sekolah tersebut. Ya, itu bisa menggunakan jalur itu. Dan tenaga kependidikannya juga? Iya, benar. Tenaga TU-nya gitu ya Pak ya? Selanjutnya nih Pak, jalur zonasi. Nah, ini mungkin yang paling banyak ini ya Pak ya, jalur zonasi. Sering kisruh gitu. Mohon Pak diterangkan biar sahabat Disdik, masyarakat Jambi juga tahu ini bagaimana sih cara pengukuran dari zonasi ini. Kan sering banyak menimbul kepertanyaan ya Pak ya mengenai ini. Terus mengenai syarat-syarat dokumen apa saja yang harus dipenuhi untuk mendaftar di jalur zonasi. Mungkin sebagai informasi untuk jalur zonasi ini, memang kalau kita mengacu pada aturan Kemendikbud kan dia memakai sistem namanya obat nyamuk. Jadi benar-benar berdasarkan zona terdekat. Nah, tetapi kalau hal itu kita terapkan di Provinsi Jambi, nah itu agak sulit. Karena ada beberapa wilayah administratif di Kota Jambi lah kita contohkan, itu ada beberapa wilayah administratif yang tidak memiliki sekolah. Oleh karena itu di Provinsi Jambi berdasarkan asas keadilan kita ambil zonasi. Jadi ada zona 1, zona 2, dan zona 3. Nah, itu pertanyaan Ayu tadi, bagaimana penentuan zonasinya? Tentunya kami meminta kepala sekolah untuk berkoordinasi dengan camat dan lurah setempat untuk melakukan ini penetapan zonasi. Agar mereka bekerjasama dulu mencari data tentang zonasi yang mereka akan terima, dan setelah itu mereka usulkan ke bidang-bidang yang ada di distrik. Seperti SMA, mereka bisa mengajukan ke bidang pembinaan SMA, dan SMK ke bidang pembinaan SMK, begitu pun dengan NSD, ada PTLK ya. Nah, setelah itu bidang-bidang tersebut merangkum, lalu diserahkan ke kami. Nah, kenapa ke Betik? Itu kan pertanyaannya. Karena Betik ini ditunjuk sebagai sekretariat untuk PPDB. Nah, jadi kita yang menyiapkan regulasinya seperti itu. Jadi seperti itu. Berdasarkan usulan dari kepala sekolah dan diketahui oleh MKKS. Nah, jadi setelah zonasi kita terima, setelah kita bikin regulasinya, sebelum itu tentunya kita bekerja sama dengan pihak penyedia aplikasi. Dan pada hal ini kita bekerja sama dengan PT Metranet. PT Metranet ini adalah anak cabang dari PT Telkom Indonesia. Nah, di dalam kerjasama ini itu ada aplikasinya namanya Siap PPDB Online, dan itu memuat jarak antar sekolah sama rumah. Jadi itu diambil berdasarkan foto udara, jarak udara, bukan jarak kita ke sekolah melalui jalan darat. Kan bisa saja kita mau ke sekolah tersebut muter-muter malah jauh, tapi ke udara kan sebenarnya dekat seperti itu. Jadi dengan Metranet dengan PT Telkom kerjasamanya. Nah, berarti ada pihak-pihak. Yang mengenai syarat Pak, apa saja tadi?
Mengenai syarat Oh ya, untuk syarat zonasi ini tentunya dibuktikan dengan kakak. Iya. Itu kakak itu minimal 1 tahun berdomisili di tempat tersebut. Kalau tahun kemarin ada surat domisili, namun kalau tahun ini memang sudah tidak, ya kemudian lagi. Itu benar-benar berdasarkan kakak. Selain kakak, tentunya nanti pada saat kita mendaftar, itu kita calon peserta didik wajib berfoto di depan rumahnya. Itu ya. Nanti sistem yang akan menarik jarak dari rumahnya sampai ke sekolah untuk menentukan jarak zonasinya. Itu. Nah, jadi untuk terkait jarak udara itu sudah banyak aplikasi di Play Store. Jadi silakan saja untuk diperkirakan berapa kira-kira jarak dari rumah ke sekolah. Simulasi. Iya. Simulasinya seperti itu Pak. Kuotanya Pak berapa? Zonasi. Untuk kuota zonasi ini paling besar 55% dari total yang tampung. Tapi nanti itu terdiri, kita lihat lagi apakah sekolah ini 1 zona, ada yang 2 zona, ada yang 3 zona. Kalau seandainya dia 1 zona berarti 55%, 100% udah situ semua, jadi masalah. Tapi kalau dia 2 zona, itu zona 1-nya 60%, zona 2-nya 40%. Kalau ada 3 zona, zona 1-nya 50%, zona 2 35%, dan zona 3-nya 15%. Itu kan muncul pertanyaan, kok ada zona 1, zona 2, dan zona 3 ya? Sekalian Pak diterangkan. Jadi kenapa sih pemerintah Provinsi Jambi mengambil ada zona-zona ini, zona 1, zona 2, zona 3? Karena balik seperti yang awal saya bilang tadi, ada beberapa wilayah administratif yang tidak mempunyai sekolah. Nah, tentunya berdasarkan asas keadilan, mereka juga punya hak untuk sekolah. Makanya kita buat zona 2 dan zona 3 seperti itu. Nah, berarti itu tentang zona ya. Kita harapkan sahabat distrik jangan komplain lagi ini tentang zonasi, karena ini luar biasa ini ya, setiap tahun ini selalu menjadi hot topic gitu kan mengenai PPDB seperti itu. Saya rasa untuk zona ini kan memang sudah keputusan pusat ya. Iya. Kita kan nggak bisa. Kita kan regulasinya dari atas ya. Iya, regulasi zona ini bukannya kehendak pemerintah Provinsi Jambi, tapi memang dari pusat. Iya. Dan tentunya karena kebijakan ini kan sebenarnya sudah beberapa tahun belakang ya. Saya rasa sekarang sudah biasalah, kalau dulu baru biasalah area-area. Kalau sekarang ya itu aturannya, ya sudah kita ikutin aja seperti itu. Baik Pak. Sekarang kita masuk ke jalur prestasi nih Pak. Nah, jalur prestasi ini mungkin banyak juga nih dari sahabat distrik atau masyarakat Jambi ini mereka bertanya-tanya, kira-kira apa saja dokumen-dokumen yang harus dilampirkan untuk jalur prestasi dan bagaimana sistem penilaiannya. Pasti mereka ingin tahu nih bagaimana sistem penilaian dari jalur prestasi. Jadi untuk jalur prestasi ini memang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mempunyai kelebihan prestasi. Untuk tahun ini kita bagi 2, yaitu prestasi akademik dan non akademik. Untuk kuota total jalur prestasi itu ada 27%. Nah, berdasarkan kesepakatan kita dengan beberapa kepala sekolah dan MKKS, mereka meminta untuk tahun ini ya, kita kan ini tak evaluasi terus. Mereka meminta untuk jalur prestasi akademik itu agak diperbanyak. Jadi dari 27% itu yang jalur prestasi akademik kita jadikan 20%, dan jalur non akademik itu 7%. Nah, secara umum untuk jalur prestasi itu mereka wajib melampirkan semester 1 sampai semester 5 nilai rapor. Itu terdiri dari pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Nah itu total itu semester 1 sampai semester 5 itu mencapai total mencapai 60%. Selain nilai dari semester 1 dan semester 5, ada nilai yang tercantum dari SKL, itu nilainya 20%, lalu dari akreditasi sekolahnya 20%. Gitu. Nah, sistem penilaian. Nah, ini Pak, mungkin banyak nih yang ingin tahu sistem penilaian dari prestasi ini seperti apa? Oke. Jadi untuk sistem penilaian yang akademik dan non akademik itu sama. Itu kan mereka wajib memberikan sertifikat.
kalau mereka punya sertifikat. Tapi kalau seandainya punya sertifikat bisa aja nilai lain tadi aja. Tapi tentunya mereka akan kalah bersaing dengan orang yang punya sertifikat. Jadi sertifikat itu kita bagi lagi, ada yang tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota. Nah, untuk nilainya saya tidak beritahu apa, tapi saya lihat di sini. Boleh, silakan Pak. Nah, jadi untuk yang bersifat kompetitif, jadi kompetitif ini ada tingkat internasional, itu juara satunya bisa 20 nilainya. Kalau dia perorangan atau double, nah, misalnya bulu tangkis ada yang ganda, terus ada yang bergu itu 18 dan massal itu 16. Nah itu macam-macam Bu. Ada juara 1, juara 2, juara 3, lalu tingkat nasional itu juara satunya 17, tingkat regionalnya 14, tingkat provinsi 11, dan tingkat kabupaten 8. Juara satunya ini saya sebut yang juara satu aja. Terus ini bersifat kompetitif dan berjenjang. Nah, berjenjang ini perlombaannya itu ada tingkatan, misalnya seperti OSN. Kalau OSN itu kan ada tingkatan. Iya benar-benar. Jadi ada tingkat kabupaten, kota, provinsi, baru tingkat nasional. Terus muncul pertanyaan, bagaimana untuk kejuaraan yang tidak punya jenjang? Contoh, misalnya lembaga masyarakat mengadakan lomba futsal. Tingkat provinsi lah, tingkat provinsi. Itu bagaimana penilaiannya? Berdasarkan juklat yang kita buat, kalau lomba yang tidak berjenjang, maka penilaian turun satu tingkat. Oh, seperti itu. Ya. Jadi misalnya perlombaan tingkat provinsi bukan juara 1 turun juara 2, bukan. Jadi asumsinya peringkat provinsi diturunkan jadi tingkat kabupaten. Terus bagaimana tingkat kabupaten kota? Nah, itu untuk saat ini kami mohon maaf itu tidak diakomodir. Jadi minimal, kata lain ya, dengan kata lain minimal perlombaan tidak berjenjang itu minimal tingkat provinsi. Seperti itu. Baik, jadi dari sistem penilaian itu sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi nggak ada tembak-tembakan seperti itu, tidak benar ya Pak ya. Jadi itu jalur prestasi ini nilai-nilai rapor dan prestasi di luar akademik itu dihitung dan ada skor-skornya seperti itu Pak ya. Dan tambahan juga ada yang nilai tafis. Nilai tafis gitu. Itu tipe tafis itu gimana? Ada jenjang juga Pak? Dia nilai tambahan di prestasi tapi tidak masuk jenjang khusus. Berapa kira-kira? Kalau boleh tahu nilainya Pak? Saya kurang hafal saya. Iya silakan, monggo Pak, contek dulu ya. 5 poin dan minimal 3 juz. Oh seperti itu. Dan itu dibuktikan dengan sertifikat ya Pak ya? Bisa sertifikat dan mungkin ada pengujian langsung dari sekolah. Oh begitu. Berarti tergantung dari sekolah. Kegiatan dari sekolah ya. Nah, tapi cuma nilai tambah ya. Nilai tambah ya. Bukan ada jalur sustafis. Nilai tambah jadi misalnya dia akademik, dia hafal 3 juz, dia dapat penambahan 5 poin. Jadi kan kalau prestasi ini kita ibaratnya ngumpulin poin nih. Nah, makin tinggi poin ya semakin besar kesempatan kita untuk masuk. Tapi untuk calon peserta didik yang tidak mempunyai sertifikat, jangan kecil hati dulu. Siapa tahu memang dia nilainya bagus. Nilainya rapor gitu. Nilai rapor. Makanya anak-anak ranking ke juara umum misalnya atau ranking 1 gitu ya Pak ya. Dia tidak pernah ikut lomba, jangan kecil hati dulu. Coba dimasukkan dulu. Siapa tahu nilainya masih bisa terjadi. Seperti itu. Baik Pak, kita sudah berbicara nih cukup panjang lebar, ngobrol-ngobrol tentang 4 jalur nih Pak ya. 4 jalur. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme Pak, bagaimana tata cara pendaftaran PPDB ini? Ya, untuk tata cara mekanisme pendaftaran sebenarnya sama ya, sama seperti tahun-tahun yang lalu. Dan ini alhamdulillah saya informasikan sedikit, kita kerjasama dengan Telkom sudah masuk tahun ke-7. 7 tahun ya? Sudah tahun ke-7. Secara tata cara sama, tapi mungkin ada beberapa regulasi yang sedikit berubah yang menyesuaikan. Jadi ini aplikasi tentunya ikut menyesuaikan. Jadi untuk calon peserta didik untuk mendaftar ini ya siapkanlah berkas-berkas itu pasti ya. Siapkan berkas-berkas, di PDF kan, dibikin soft file. Selanjutnya Pak, kira-kira setelah di scan file-filenya apa lagi nih Pak tahap berikutnya? Mereka mendaftar, tentunya pada saat mendaftar ya pasti buka web kan.
untuk itu jambi-siap-ppdb.com. Nah, di situ kita mendaftar. Langkah pertama mendaftar itu dalam sistem dia meminta NISN. Pertama dia NISN, masukkan NISN, terus sekolah yang dipilih. Nah nanti belum sekolah yang dipilih, sudah masuk NISN, dia masuk ke langkah selanjutnya. Muncul beberapa jalur itu, yang 4 tadi. Ya? Kalau untuk SMA itu jadi 5, karena kan prestasi kita bagi 2 tadi. Oh gitu, jadi langsung terbagi 2 untuk prestasi. Langsung, jadi kita mau daftar tinggal klik nih, mau yang mana yang mau kita pilih. Di prestasi sudah terbagi 2, jadi ada 5 yang terlihat, yang tampil. Untuk SMK itu ada 4 karena dia minus zonasi, seperti itu. Setelah itu tinggal klik, misalnya sekarang nih tanggal 10 kan sudah buka jalur afirmasi dan pembinaan orang tua. Tinggal klik, nanti sistem akan meminta upload seperti bukti nilai. Kalau zonasi tadi ada kakak, ada foto diri, seperti itu. Langsung upload semua, jadi semua upload di sistem. Seandainya nanti dalam perjalanannya setelah diverifikasi operator sekolah ada dokumen yang misalnya ya kakaknya fotonya agak kabur, sistem akan mengembalikan operator akan mengembalikan ke calon peserta didik agar dapat memperbaiki. Bisa ada catatan ditolak karena apa? Nah, jadi diperbaiki tanpa merubah bahan yang lain sudah diupload. Khusus yang bermasalah saja, yang tidak terbaca mungkin ya Pak ya. Karena kurang kan bisa saja pada saat scan kurang bagus. Jadi saya tekankan ya hati-hatilah pada saat scan, jangan sampai ini kejadian. Gitu. Baik sahabat distrik, kita masih dengan Bapak Muhammad Mawardi selaku Sekretaris PPDB. Nah tadi kita telah membahas Pak ya mekanisme tata cara dari pendaftaran ke PPDB tahun ini. Nah kira-kira Pak untuk layanan aduan dan situs resmi dari PPDB ini mungkin bisa dipertegas kembali Pak? Jadi untuk layanan aduan itu kita sediakan ada untuk jaringan online-nya secara online itu di Jambi Siap PPDB sama untuk tempat mendaftar juga di situ. Layanan aduannya juga di sana ya? Iya, jadi ada menu untuk layanan aduan dan akan ditanggapi oleh operator kami. Lalu untuk layanan secara luring di luar jaringan itu bisa langsung ke kantor dinas pendidikan di unit layanan, tapi berhubung kita hanya menerima layanan berkaitan dengan mungkin kesulitan mendaftar, itu untuk memberikan petunjuk gitu ya, bukan nanti kita diminta tolong untuk menginput tidak. Jadi kami menerima misalnya Pak gimana nih berkasnya udah cukup atau tidak gitu, seperti itu. Pak, dalam pendaftaran itu mungkin ada hal-hal yang menyebabkan bisa gagalnya pendaftaran, kira-kira apa Pak? Penyebab bisa gagal dalam memenuhi input daripada berkas-berkas tersebut? Ya, itu salah satunya mungkin bisa saja pada saat scan berkasnya kurang jelas, tidak kurang, dan sesuai diklat juga mungkin ada data-data yang kita palsukan, data palsu gitu. Jadi kami minta dengan calon peserta didik dan orang tua calon peserta didik ya jangan masukkan data lah, karena dalam diklat itu jelas dibunyikan bahwa apabila ketahuan data itu palsu bukan data asli maka calon peserta didik akan diberhentikan, seperti itu. Terutama di jalur prestasi ya, mungkin piagam-piagam mungkin ya Pak ya. Jalur prestasi, jadi semua jalur kan kita ada berkas yang harus kita lengkapi. Nah itu selanjutnya ini Pak, kita bicara tentang jadwal pendaftaran ya Pak. Mohon izin Pak, Bapak rangkum kembali itu supaya sahabat didik dan masyarakat Provinsi Jambi ini Pak, supaya tahu secara urutan jadwal dari pendaftaran PPDB. Biar tidak salah saya lihat. Betul, silakan. Jadi untuk pendaftaran PPDB jalur afirmasi dan pindah tugas orang tua itu dimulai dari tanggal 10 Juni sampai tanggal 14 Juni. Lalu dari tanggal 10 sampai 15 Juni jadi berjalan pada saat mendaftar juga itu dilakukan verifikasi berkas oleh operator sekolah. Lalu ada tanggal 17 sampai 25 Juni pendaftaran jalur zonasi dan prestasi. Dan untuk verifikasinya dari tanggal 17 juga sampai tanggal 26. Lalu di tanggal 27 Juni itu sudah pengumuman hasil PPDB. Hasil PPDB. Itu ya. Dan memulai
pelajaran baru hari pertama belajar itu tahun ajaran 15 Juli. 15 Juli berarti sudah clear semua itu Pak ya? Sudah clear. Nggak ada gelombang-gelombang nih Pak? Oh nggak ada gelombang. Jadi memang ya karena ini kan sistem online seharusnya sudah langsung selesai saat pertama seperti itu. Nah Pak, ini kan ada SMA, SMK, SLB. Ya. Jadi kan kita nih siswa ini mungkin mereka ada nih gambaran kira-kira saya lebih berdasarkan minat bakat saya gitu kan, kira-kira Bapak ada menyarankan nggak mereka sebaiknya di antara 3 jenjang ini kira-kira mana sih yang mereka pilih gitu Pak? Iya, jadi begini, untuk calon peserta didik dan untuk orang tua juga itu jangan memaksakan diri untuk masuk SMA. Iya. Ya kalau memang kita minatnya setelah tamat SMA ini mau bekerja, ya sudah disarankan sebaiknya langsung masuk SMK. Karena kan SMK itu akan mendapatkan keahlian dan tamat mereka itu sudah siap kerja. Apalagi sekarang ini kan ada program di SMK itu ada BMU, saya lupa kepanjangan itu. Jadi suatu wadah yang menaungi tamat SMK ini nanti bakal kerja di mana itu sudah diatur semua. Ya mungkin untuk lebih jelasnya ke bidang SMK mengenai masalah itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan semua dipaksakan kita SMA. Kasihan. Setelah mereka lulus SMA berbarengan sama yang lulus SMK, tentu dalam dunia kerja mereka kalah saing. Karena kan SMK sudah terampil ya dia. Seperti itu. Dan untuk SLB bagaimana Pak kira-kira? Mungkin orang tua ini mungkin dia bingung anak ini masuknya ke SMA atau SLB. Ya, jadi kalau untuk SLB ya kalau memang ada SLB-nya silakan. Tapi untuk SMA itu ada namanya pendidikan inklusi. Inklusi ya. Jadi ya sama mungkin untuk lebih jelasnya ke bidang PKK, tapi secara umumnya itu setiap sekolah wajib menerima. Wajib menerima peserta calon didik yang disabilitas. Seperti itu, wajib menerima. Tapi memang untuk saat ini di Provinsi Jambi itu belum ada sekolah yang menangani secara khusus untuk peserta didik yang disabilitas. Karena yang saya pernah dengar itu dari bidang PKK, orang ini masih kesulitan mencari data pasti data real untuk peserta didik yang disabilitas. Mungkin kalau setelah data itu sudah didapatkan, baru kita petakan sekolah-sekolah mana nanti yang kita khususkan, dan tentu sekolah itu nanti akan mendapat guru-guru pendamping khusus. Dan itu juga terbatas, tidak semua ketunaan bisa ikut program ini ya Pak. Yang mungkin nanti pihak dari bidang PKK yang akan menjelaskan ketunaan itu banyak jenisnya, mungkin yang bisa ikut program ini ketuna apa gitu seperti itu. Mungkin bidang PKK ya. Iya baik. Nanti kita next itu podcast kita berikutnya nanti ya Pak ya. Baik Pak, ini ada siswa yang cerdas istimewa dan bakat istimewa atau CIBI, kan ada anak-anak yang sangat cerdas gitu Pak. Nah ini bagaimana kira-kira, ada saran nggak Pak? Sebaiknya mereka diarahkan di sekolah mana? Nah ini sebenarnya PR juga nih untuk Provinsi Jambi, karena memang saat ini Provinsi Jambi belum ada sekolah-sekolah khusus untuk siswa-siswa yang cerdasnya istilahnya CIBI ya, memang belum ada. Tapi untuk siswa-siswa yang CIBI kan sebenarnya banyak nih jalur-jalur yang memang sekolah-sekolah unggulan. Ada SMA TT, di Jambi ada Mance. Kita mungkin tahu ya sama-sama ada SMA Taruna di Magelang. Mungkin lebih baik mereka diarahkan ke sana biar mereka mampu bersaing, kan itu memang sekolah-sekolah unggulan. Itu kendalanya banyak memang kita hadapi ya, karena anak-anak yang pintar ini yang CIBI kalau kita gabung sama yang biasa-biasa, anak yang biasa, ini pikiran mereka sudah 10 angka. Ritmenya tidak sama mungkin ya. Betul, ritmenya nggak sama. Jadi kasihan di anaknya, takutnya mereka bukan makin berkembang, mereka malah turun. Ini memang PR besar. Kalau zaman dulu kan ada akselerasi ya. Jadi bisa saja SMA itu hanya 2 tahun. Karena peraturan yang berubah, ya sekarang itulah yang kita lakukan. Mungkin itu bentuk dievaluasi berikutnya nanti mungkin dari sistem kurikulum di sekolah kita ya, di institusi pendidikan kita. Baik Pak, ini terakhir nih Pak. Kira-kira apa himbauan Bapak terhadap sahabat distrik dan juga masyarakat Provinsi Jambi terkait dengan PPDB tahun ini? Oke, mungkin untuk peserta didik saya mohon untuk hati-hati
lebih teliti dalam mengupload berkas dan menyiapkan berkas, terus lebih bijak dalam memilih, jangan wah ini ada sekolah favorit nih, gitu. Contoh ya, misalnya sekolah favorit, maksa harus masuk sekolah itu, tapi tetap kita berpatokan terutama untuk donasi, ini sering bermasalah donasi ya. Patokannya tetap berdasarkan jarak terdekat, jadi jangan kita memaksakan diri ke sekolah favorit, karena sebenarnya sekarang sudah nggak ada lagi sekolah favorit itu, sudah nggak ada lagi. Sekolah B gitu. Iya, sekarang udah semua kualitas sekolah tuh dinas pendidikan berusaha mungkin agar gurunya kualitasnya sama, tidak ada beda lagi ya. Infrastrukturnya juga ya? Iya, infrastruktur dan lengkapi. Kalau dulu memang kan sekolah favorit itu biasa dananya lebih dicairkan. Kalau sekarang tidak, sama aja semuanya seperti itu. Terus kalau seandainya tidak diterima di sekolah negeri, kan ada sekolah swasta yang kualitasnya juga nggak kalah sama sekolah-sekolah negeri yang ada di Provinsi Jambi. Dan saya sudah bertemu beberapa kepala sekolah dari SMA dan SMK swasta. Mereka mau menyatakan bahwa kami sanggup kok bersaing sama negeri. Iya, banyak yang bagus-bagus. Mungkin mindset seperti ini yang terlanjur melekat di masyarakat kita yang harus pelan-pelan dirubah ya Pak ya. Jadi sekolah itu sama sekarang. Jadi ada juga keluhan orang tua, misalnya ternyata kalau sekolah swastanya biayanya gimana? Ya kalau untuk biaya sebenarnya dinas pendidikan ada Bumi Sakit Pendidikan. Nah itu untuk siswa-siswa yang kurang mampu itu bisa mendapatkan beasiswa dari Bumi Sakit Pendidikan. Itu ini mungkin sekretariat bisa menjelaskan ya Pak Sekretaris seperti itu. Ya, di podcast berikutnya nanti kita akan bahas tentang Bumi Sakit Pendidikan ya. Lalu selanjutnya untuk pendaftar calon peserta didik, ini pada saat ini posisi dinas pendidikan hanya sebagai fasilitator. Jadi setiap lulusan itu adanya di kewenangan sekolah seperti itu. Jadi dari pendaftar itu langsung ke sekolah ya Pak ya. Langsung. Jadi tidak perlu berbondong-bondong ke dinas pendidikan gitu ya. Nggak perlu. Jadi kewenangan itu paling banyak di sekolah berarti ya Pak. Nah, dan itulah kita jaga agar ini kan sebagai salah satu upaya untuk menjaga integritas kita, mengurangi tatap muka seperti itu. Jadi ingat, dinas pendidikan saya tekankan sekali lagi, dinas pendidikan hanya sebagai fasilitator PPDB. Baik Pak, terima kasih Sobat Distrik. Itulah informasi-informasi penting ya yang telah disampaikan oleh Bapak Sekretaris dari PPDB dan juga menjabat sebagai Kepala BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Terima kasih Bapak atas informasinya. Semoga bermanfaat sekali bagi sahabat distrik dan juga masyarakat Provinsi Jambi. Demikianlah podcast kita kali ini. Saya harapkan agar kita dapat mengikuti ya Pak ya, mengikuti dengan tertib, aman gitu, nyaman gitu ya, kegiatan kondusif gitu PPDB ini. Baik, itulah sahabat distrik, demikian podcast kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe situs distrik ini gitu ya, supaya kita lebih semangat ini memberikan informasi tentang pendidikan di Provinsi Jambi. Saya Diania Fidaliza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kami pamit undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih.